Halo semuanya. Kayaknya sekarang makin banyak deh dari kita, orang Indonesia, yang merasa jadi korban kemiskinan struktural. Bukan cuma karena males atau nggak usaha, tapi karena sistemnya memang bikin kita jadi susah untuk naik kelas. Dari akses pendidikan yang mahal, lapangan kerja terbatas, sampai kebijakan ekonomi yang lebih menguntungkan orang kaya daripada yang susah ya. Itu semua bikin keuangan kita pas-pasan, penghasilan stagnan, sementara harga kebutuhan semakin naik terus setiap tahun. Rasanya mau maju tuh susah banget, apalagi kalau dari awal udah lahir di kondisi yang kurang menguntungkan. Tapi pertanyaannya, apakah kita harus pasrah? Kalau kita ngomongin soal keluar dari kemiskinan, memang kesannya gampang diucapin, tapi susah dijalanin. Tapi bukan berarti ini sama sekali nggak mungkin. Nah, di episode kali ini, kita bakal bahas langkah-langkah realistis yang bisa dilakuin sama siapa aja. Terutama buat kalian yang merasa kondisi finansial kalian masih jauh dari kata stabil. Nggak ada teori ribet, kita langsung ke tips yang bisa dipraktekin dari sekarang. Jadi jangan cuma didengerin, tapi juga dipraktekin ya. Oke, langkah pertama adalah bangun mindset aku bisa keluar dari kemiskinan. Pertama-tama kita harus bahas dulu nih soal mindset. Banyak dari kita yang terjebak dalam kemiskinan karena kita percaya bahwa keadaan kita itu udah nggak bisa lagi untuk diubah. Ada yang mikirnya, ya mau gimana lagi, udah nasib gue kayak gini, miskin. Nah, mindset kayak gini nih yang bikin kita stuck. Kalian pernah dengar cerita Bob Sadino? Dia dulunya bukan siapa-siapa, pernah jadi kuli bangunan, tapi karena dia punya pola pikir bahwa dia bisa sukses, akhirnya dia bisa membangun bisnis yang besar. Dia nggak nyalahin keadaan, nggak nyalahin orang lain, tapi fokus cari jalan keluar. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah pola pikir dari yang tadinya aku nggak bisa menjadi aku pasti bisa. Caranya gimana? Yang pertama, stop menyalahkan keadaan. Oke, kita mungkin lahir dari keluarga yang nggak punya banyak uang. Mungkin kita nggak dapat kesempatan yang sama kayak orang lain. Tapi kalau kita terus-terusan menyalahkan keadaan, kita bakal terus jalan di tempat. Lalu, setelah itu, fokus ke solusi, bukan masalah. Contoh, kalau misalkan kalian nggak punya uang untuk ambil kursus yang premium, ya udah cari ilmu di internet yang gratis. Sekarang banyak banget platform gratis untuk belajar skill baru. Yang penting rajin-rajin riset dan explore aja. Dan setelah itu, kelilingi diri dengan orang yang suportif. Kalau lingkungan sekitar toksik dan bikin kalian semakin down, coba cari komunitas yang bisa bantu kalian untuk berkembang. Misalnya gabung di grup-grup di Telegram atau Discord atau Facebook yang isinya orang-orang dengan tujuan yang sama. Intinya, kalau di kepala kita masih ngerasa aku bakal miskin terus, ya selamanya bakal begitu. Tapi kalau kita mulai mikir, aku bisa cari jalan keluar. Pelan-pelan kita pasti bakal nemu peluang yang sebelumnya nggak kelihatan. Next, langkah yang kedua, jangan hanya bergantung sama satu sumber penghasilan. Ini kesalahan yang cukup umum ya, banyak banget dilakukan sama orang-orang. Kita cuma mengandalkan satu sumber penghasilan aja, misalnya gaji dari kerja kantoran atau usaha kecil-kecilan gitu. Nah, pas kena PHK atau pas usahanya rugi, amit-amit ya, jadinya langsung keong nggak punya penghasilan lagi. Jadi penting banget nih untuk punya lebih dari satu sumber penghasilan. Ini bukan berarti kita harus langsung punya bisnis yang besar ya, tapi mulai aja dari hal kecil yang bisa dikerjain sambil jalan. Contoh yang bisa kita mulai dengan modal minim itu misalnya dropshipping. Jadi jualan online tanpa harus ngestok barang. Cari supplier yang bisa kirim langsung ke pembeli, kita tinggal pasang iklan dan promosiin barangnya. Atau bisa juga dengan freelance. Kalau kalian bisa nulis, atau jago desain, atau editing, coba jual jasa kalian di platform freelance, kayak Upwork, 1000, Fiverr, dan lain-lain. Ini bisa dikerjain kapan aja dan fleksibel. Atau jadi driver ojol atau kurir atau just tip ya. Banyak orang yang mungkin masih malu kerja kayak gini, padahal kalau dijalanin dengan serius, ini bisa jadi pemasukan yang lumayan. Triknya adalah jangan nunggu sampai kepepet baru cari sampingan. Mulai sekarang, meskipun masih kecil, yang penting ada tambahan pemasukan dulu deh. Jadi kalau sumber utama tiba-tiba hilang, kalian gak langsung panik. Next, langkah yang ketiga,
Upgrade skill biar punya nilai jual tinggi. Poin ketiga ini super penting. Kalau kita nggak punya skill yang bernilai, pasti susah untuk meningkatkan penghasilan. Mau kerja kantoran atau usaha sendiri, skill itu kunci untuk bisa naik level. Nah, pertanyaannya, skill apa sih yang lagi banyak dicari sekarang? Salah satu contohnya itu adalah coding dan web development ya. Banyak perusahaan yang butuh orang untuk bikin website atau aplikasi. Kalau kalian bisa coding, peluang kerja kalian bisa luas banget. Terus juga digital marketing, karena sekarang hampir semua bisnis butuh orang yang mengerti pemasaran secara online. Dari iklan di media sosial, sampai SEO, Search Engine Optimization, dan contoh lainnya juga video editing dan desain grafis. Konten digital tuh sekarang lagi naik banget. Dan orang yang bisa ngedit video atau desain punya banyak peluang kerja. Terus, gimana nih cara belajar kalau kita nggak punya uang buat kursus yang mahal berbayar gitu? Nah, gunakan platform kayak YouTube karena di situ banyak tutorial gratis dari basic sampai advance. Lalu yang kedua, gunakan platform kursus gratis seperti misalnya Google Skillshop, Coursera, di mana kalian bisa mendapatkan sertifikat yang bakal bikin kalian lebih kredibel pas lagi nyari kerja atau klien. Kadang belajar sendiri itu susah kan, jadi cari lingkungan yang bisa bantu kalian untuk berkembang. Nah, setelah punya skill, gimana cara menjualnya biar bisa cuan? Oke, tawarkan jasa kalian di Fiverr, Upwork, atau di media sosial. Gak perlu langsung dapat klien yang besar, yang penting mulai aja dulu. Lalu, bikin portofolio sederhana. Bisa pakai website gratis, atau sekedar bikin akun Instagram, media sosial ya, yang isinya hasil kerjaan kalian. Dan juga, jangan takut untuk mulai dari project kecil. Semua orang yang sukses awalnya mulai dari nol. Yang penting jalanin. Nanti lama-lama skill kalian makin matang dan bayarannya makin naik. Jadi, kalau sekarang kalian masih berada di kondisi keuangan yang sulit, belajar skill baru adalah investasi terbaik yang bisa kalian lakukan. Mungkin hasilnya nggak langsung kelihatan besok atau bulan depan ya. Tapi kalau konsisten, ini bisa banget jadi jalan kalian untuk naik kelas. Next, langkah yang keempat, jangan malu mulai dari pekerjaan kecil. Ini yang sering banget jadi masalah ya, gengsi. Banyak dari kita yang sebenarnya butuh uang, tapi menolak kerjaan yang dianggap rendahan karena takut dicap miskin, takut dijudge sama orang lain, atau malu ketemu teman lama pas lagi kerja kasar misalnya. Padahal pekerjaan apapun yang halal itu tetap lebih baik daripada mengeluh tanpa solusi. Contoh nyatanya, banyak banget orang yang sukses yang dulunya mulai dari bawah. Bahkan Jack Ma, pendirinya Alibaba, itu dulu pernah kerja jadi guru dengan gaji yang kecil dan sering ditolak kerja di mana-mana. Tapi dia tetap jalanin, cari pengalaman, belajar dari situ, dan akhirnya bisa bangun bisnis raksasa. Jadi, kalau kalian masih di titik nol, langkah yang paling realistis adalah ambil dulu pekerjaan yang ada, lalu berkembang dari sana. Kerja serabutan itu bukan akhir, tapi awal. Misalnya, kalian mulai kerja di restoran cepat saji. Awalnya mungkin cuman jadi pelayan gitu. Tapi kalau kalian rajin dan mau belajar, di titik tertentu kalian bisa naik jadi supervisor. Dan dari situ, kalian bisa lanjut cari kerja di tempat yang lebih baik. Atau bahkan buka usaha sendiri misalnya. Atau ojol, kurir, ataupun just tip, itu bisa jadi peluang buat usaha sendiri. Mungkin dengan menjadi driver ojol, kalian bisa buka bisnis sendiri karena melihat peluang selama di jalan. Atau misalnya sering antar makanan di area perkantoran. Ini bisa banget jadi inspirasi buat buka usaha catering. Dan juga sambil kerja, jangan lupa upgrade skill kalian. Gaji dari kerjaan kecil bisa dipakai untuk belajar skill baru. Entah itu kursus online atau beli alat buat usaha kecil-kecilan. Daripada uangnya habis buat yang nggak jelas, nongkrong, ataupun hal-hal konsumtif lainnya, mending invest ke diri kalian sendiri. Intinya adalah jangan mikir kalau kerja kecil itu selamanya. Itu cuma batu loncatan aja untuk sesuatu yang lebih besar. Next, langkah yang kelima, gunakan internet untuk mencari peluang. Zaman sekarang, internet itu senjata utama deh buat naik kelas. Sayangnya banyak orang cuman pakai buat scrolling media sosial doang ya, bukan cari peluang. Nah, apa aja sih peluang mencari uang dari internet? Pertama, sekali lagi freelance online. Kalau kalian punya skill kayak desain,
menulis, coding, atau editing, kalian bisa jual jasa kalian di platform kayak Upwork, Fiverr, 1000, dan lain-lain ya. Ada juga perusahaan dan bisnis kecil yang butuh jasa murah dari freelancer, dan ini bisa jadi pintu masuk buat dapetin pemasukan tambahan. Atau selain itu, jualan online. Nggak harus modal gede, bisa mulai dari jual barang pre-loved di Shopee, atau di Facebook, atau di Carousel, misalnya. Bahkan, kalian bisa dropshipping alias jual barang tanpa harus ngestok sendiri. Atau bisa juga dengan affiliate marketing atau jadi content creator ya. Sekarang banyak banget brand yang ngasih komisi untuk orang yang bisa bantu promosiin produk mereka. Misalnya, ikutan program afiliasi e-commerce di mana kalian bisa dapetin komisi setiap kali ada orang yang beli lewat link yang kalian kasih. Nah, terus gimana nih caranya membangun bisnis online dari nol? Mulai dari yang kecil aja dulu. Jangan nunggu punya modal gede. Coba dulu jual barang murah atau jasa sederhana. Lalu, manfaatkan media sosial kalian, jangan lupa. Daripada cuma buat hiburan, pakai Instagram, TikTok, ataupun Facebook buat promosiin usaha kalian. Dan belajar dari internet. Banyak banget tutorial gratis untuk belajar bisnis online. Dari cara jualan, sampai strategi marketing. Jadi kalau kalian masih ngerasa nggak punya peluang, coba cek lagi deh. Kalian udah manfaatin internet dengan benar belum? Next, langkah yang keenam, nabung walaupun sedikit demi sedikit. Yang penting konsisten. Banyak dari kita yang mikir, gue nggak bisa nabung. Duit aja udah pas-pasan buat kebutuhan sehari-hari. Padahal bukan soal besar atau kecilnya ya, tapi soal kebiasaan. Kenapa menabung itu penting walau cuma dikit? Pertama, ini buat jaga-jaga kalau ada kejadian darurat. Misalnya kalian tiba-tiba sakit, atau ada pengeluaran mendadak yang lain. Kalian bisa pakai uang tabungan itu. Terus juga supaya nggak selalu tergantung sama gaji bulanan. Kalau kalian nggak punya tabungan, tiap akhir bulan pasti was-was, ya kan? Dan juga sebagai modal buat peluang baru. Kalau kalian pengen mulai usaha kecil-kecilan, maka kalian harus nabung dulu dong dari sekarang, biar nanti nggak bingung cari modal dari mana. Nah, metode nabung yang mudah, terutama untuk kalian yang mungkin jarang menabung atau masih sulit untuk menabung ya, ada beberapa yang bisa kalian terapkan, misalnya dengan nabung receh. Jadi setiap kali dapat kembalian, simpen di celengan atau di rekening khusus. Memang kelihatannya kayak kecil ya, tapi lama-lama bisa numpuk juga loh. Atau cara yang lain, pakai metode alokasi anggaran 50-30-20. Ini cara klasik. 50% dari penghasilan kalian dialokasikan untuk kebutuhan, 30% lainnya untuk keinginan dan hiburan, dan 20% sisanya untuk tabungan atau investasi. Kalau penghasilan kalian kecil, bisa mulai dari 5-10% dulu untuk tabungannya. Dan gunakan fitur auto debit. Banyak aplikasi bank digital yang bisa langsung motong uang kalian untuk ditabung setiap bulan. Ini bagus banget deh buat yang suka lupa atau yang sering tergoda buat jajan duluan. Dan supaya nabungnya nggak terasa berat, coba pisahin uang tabungan kalian langsung pas gajian. Jadi jangan tunggu sisa, karena biasanya nggak bakal ada yang tersisa kan? Selain itu, cari cara nabung yang seru. Misalnya tantang diri sendiri untuk nabung 5.000 setiap hari, atau ikut money challenge bareng teman. Dan juga hindari gaya hidup yang bikin kalian konsumtif. Banyak orang yang nggak punya tabungan sama sekali itu karena semua uangnya dipakai buat kelihatan kelihatan sukses di mata orang lain. Jadi, daripada kalian menunggu ada uang lebih buat nabung, mending mulai aja dulu dari yang kecil. Yang penting kebiasaan nabungnya terbentuk. Next, langkah yang ketujuh, belajar kelola uang, jangan boros di hal yang nggak penting. Salah satu penyebab kita susah keluar dari kemiskinan itu bukan cuma karena kekurangan uang, tapi juga karena nggak bisa ngelola uang yang ada. Banyak yang penghasilannya lumayan, tapi tetap kere di akhir bulan karena boros di hal-hal yang sebenarnya nggak perlu. Beberapa kesalahan yang sering kali bikin kita selalu miskin itu salah satunya adalah terlalu gampang tergoda diskon dan promo. Kayak misalnya setiap ada tulisan flash sale atau diskon 50% dan yang semacam itu, langsung check out tanpa mikir ini beneran butuh atau cuma lapar mata. Padahal kalau barangnya sebenarnya nggak dibutuhkan, berapapun diskonnya itu tetap aja kita ngeluarin uang.
Selain itu, jajan dan nongkrong setiap hari tanpa perhitungan, ngopi setiap hari 30.000 mungkin kelihatannya kecil. Tapi kalau dikali 30 hari, itu udah hampir 1 juta. Coba kalau duit segitu ditabung atau diputar buat sesuatu yang lebih produktif, pasti lebih menguntungkan. Dan juga gaya hidup demi kelihatan sukses di media sosial. Sering lihat orang flexing jalan-jalan, makan fancy, atau beli barang-barang branded. Terus kita jadi kepikiran untuk ikutan biar gak kelihatan kere di Instagram. Hasilnya, duit habis hanya untuk pencitraan, tapi dompet kosong. Nah, supaya uang gak bocor ke hal-hal yang gak penting kayak gitu, kita bisa mulai dengan bikin anggaran simpel dulu setiap bulan. Gak perlu ribet, cukup bagi uang atau penghasilan kita ke 3 kategori. Kebutuhan, tabungan atau investasi, dan hiburan. Dan kalau dana hiburan udah habis, ya stop dulu sampai bulan depan. Lalu, catat semua pengeluaran sekecil apapun. Banyak orang yang ngerasa tiba-tiba uangnya habis karena nggak pernah nyatet udah dipakai buat apa aja. Padahal kalau dicatat, pasti bakal kelihatan deh mana yang bikin bocor. Bisa pakai aplikasi keuangan ya, biar lebih gampang trackingnya. Dan bikin aturan untuk diri sendiri, ini penting. Kayak misalnya, cuma boleh makan di luar seminggu sekali. Atau skip beli baju baru selama 6 bulan, kecuali benar-benar urgent, butuh banget. Disiplin itu kuncinya. Intinya, kalau kita nggak bisa mengelola uang, meskipun itu kecil atau sedikit, jangan harap bisa mengelola uang yang besar. Next, langkah yang ke-8, hindari utang yang nggak produktif. Banyak orang susah keluar dari kemiskinan gara-gara utang yang nggak dikelola dengan baik. Bukannya nambahin aset, malah makin nyusahin diri sendiri. Nah, apa sih bedanya utang produktif dan konsumtif? Utang produktif itu adalah utang yang digunakan untuk sesuatu yang bisa menghasilkan lebih banyak uang. Contoh, pinjam modal buat bisnis kecil, atau bayar kursus untuk upgrade skill, atau ambil cicilan buat beli alat kerja yang bisa bikin pendapatan naik. Sedangkan utang konsumtif itu adalah utang yang cuman buat memenuhi keinginan tanpa ada manfaat jangka panjang. Contohnya kayak ngambil cicilan handphone terbaru, padahal handphone lama masih bagus, masih bisa berfungsi untuk kegiatan sehari-hari, atau ngutang buat liburan, atau belanja pakai paylater tanpa mikir bisa bayar atau enggak. Itu utang konsumtif. Nah, terus gimana caranya keluar dari jeratan utang konsumtif? Pertama, prioritaskan bayar utang yang kecil dulu. Ini metode yang bisa dicoba, lunasin utang yang paling kecil dulu, supaya lebih termotivasi, baru lanjut ke utang yang lebih besar. Atau cara lainnya, coba negosiasi sama pemberi pinjaman. Kalau cicilan kalian udah mulai berat, coba hubungi pihak bank atau lembaga kredit untuk minta restrukturisasi atau perpanjangan tenor. Daripada kalian kabur atau gali lubang tutup lubang, lebih baik cari solusi yang resmi. Dan juga ini yang paling penting adalah stop menambah utang baru. Jangan tergoda untuk nyicil ini itu kalau keuangan kalian belum stabil. Kalau kalian belum bisa bayar full, berarti itu tanda kalian belum mampu beli barang itu. Intinya, kalau kalian mau ngutang, pastikan kalau utang itu bisa balik lagi jadi uang. Jadi masuk utang produktif ya. Jangan sampai kalian ngutang tapi malah bikin hidup makin susah. Next, langkah yang ke-9, bangun networking. Dekat sama orang yang bisa bantu naik level. Kadang masalah utama kita itu bukan di skill atau di kerja keras, tapi di lingkungan kita yang nggak ngasih kesempatan untuk naik level. Kalau kita cuma bergaul di lingkaran sosial yang itu-itu aja, yang nggak ada kesempatan kerja atau bisnis, ya bakal susah untuk berkembang. Networking itu bukan cuma buat orang kaya atau ekstrovert ya. Banyak nih yang salah paham, mengira kalau networking itu harus punya koneksi sejak lahir, atau harus jago ngobrol. Padahal ada banyak banget cara untuk bangun networking, meskipun kita introvert, atau nggak punya kenalan dari awal. Caranya adalah gabung komunitas yang sesuai dengan minat atau pekerjaan. Sekarang kan udah banyak banget ya grup di Telegram, di Facebook, ataupun komunitas online lain yang isinya orang-orang dengan minat yang sama. Misalnya kalau kalian pengen kerja di bidang digital marketing, coba gabung di grup freelance atau startup yang sering share info kerjaan.
Atau bisa juga dengan ikut seminar, workshop, atau acara offline. Banyak acara gratis yang bisa kalian datengin untuk kenalan sama orang baru. Kadang dari satu obrolan singkat tuh bisa jadi kalian dapat peluang kerja, atau ketemu mentor, atau bahkan dapat partner bisnis. Lalu, jangan malu untuk mulai obrolan duluan. Networking itu bukan cuma soal cari untung, tapi soal membangun hubungan yang saling menguntungkan. Jadi, jangan cuma deketin orang kalau pas lagi butuh aja ya. Coba jadi orang yang asik buat diajak ngobrol, bantu orang lain juga kalau ada kesempatan. Dan jangan buang waktu sama lingkungan yang toksik. Kalau kalian dikelilingi sama orang-orang yang kebanyakan ngeluh, gak mau berkembang, atau malah ngejek kalian yang pengen sukses, mending cari lingkungan baru yang lebih suportif. Next, langkah yang ke-10, investasi meskipun mulai dari kecil. Banyak nih orang yang terjebak di mindset, aku gak bisa investasi karena duitku pas-pasan. Padahal justru investasi itu bisa jadi cara supaya kondisi finansial kita pelan-pelan membaik. Mulai dari kecil yang penting konsisten. Gak harus punya ratusan juta atau puluhan juta untuk mulai investasi. Sekarang ada banyak instrumen investasi yang bisa dimulai dari nominal kecil, kayak misalnya reksadana, bisa mulai dari 10.000 aja. Bisa pilih reksadana pasar uang kalau kalian pengen risikonya rendah, atau reksadana saham kalau kalian mau pertumbuhan jangka panjang ya. Atau bisa gunakan emas digital. Kalian bisa beli mulai dari 5.000 aja. Murah banget kan? Cocok buat siapapun yang pengen investasi dengan aman dan bisa dicairkan kapanpun. Nah, dalam hal investasi, hati-hati ya, jangan sampai kalian kena penipuan atau investasi bodong. Caranya adalah, pertama-tama cek legalitas investasi itu di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kalau itu perusahaan investasi yang nggak terdaftar di OJK, mending kalian skip aja. Lalu, hindari janji manis untung besar dalam waktu cepat. Kalau misalkan ada investasi yang ngeklaim bisa ngasih keuntungan besar dalam waktu singkat, kemungkinan besar itu scam. Dan pahami kalau investasi itu butuh waktu. Jangan cuma berharap cuan instan. Yang penting adalah mulai dulu dan jalanin dengan konsisten. Next, langkah yang ke-11, jangan menikah atau punya anak kalau belum siap secara finansial. Banyak orang yang terjebak di kemiskinan itu karena nekat nikah atau punya anak tanpa persiapan finansial yang matang. Akhirnya apa? Ekonomi keluarga semakin berat, kerja makin keras, tapi duit tetap nggak cukup. Kalau kalian masih struggling untuk bayar kebutuhan sendiri, terus tiba-tiba harus nanggung pasangan dan anak, ya makin berat dong. Jadi, pastikan dulu kalau kalian sudah siap secara finansial sebelum menikah ataupun punya anak. Tanda-tanda udah siap nikah itu ada beberapa, diantaranya punya tabungan darurat, minimal sebesar 6 bulan biaya hidup kalian dan pasangan. Lalu, punya pemasukan yang stabil ya. Nggak harus jadi orang kaya dulu, tapi minimal punya income yang cukup deh buat hidup layak tanpa ngutang sana-sini. Selain itu, sudah punya tempat tinggal yang layak. Bisa ngontrak dulu itu nggak masalah. Yang penting ada, asal nggak sampai jadi beban orang lain, beban orang tua atau mertua gitu. Dan siap membiayai anak kalau nanti punya. Punya anak itu nggak murah. Dari biaya persalinan, susu, popok, sekolah, semuanya butuh duit kan? Jangan sampai anak kalian nanti malah susah gara-gara orang tuanya nggak siap. Kalau kalian memang udah siap, go ahead. Tapi kalau belum, mending fokus dulu perbaiki keuangan kalian sebelum memikirkan nikah atau punya anak. Jangan sampai keputusan ini malah bikin kalian terjebak di siklus kemiskinan yang lebih parah. Next, jangan tergoda FOMO, fokus sama proses naik kelas. Kita tuh hidup di era di mana semua orang pamer pencapaian di medsos ya. Ada yang baru beli iPhone, ada yang liburan ke luar negeri, ada yang show off bisnisnya udah cuan ratusan juta. Padahal kenyataannya belum tentu mereka sekaya itu. Banyak yang maksa gaya hidup demi validasi sosial, padahal duitnya pas-pasan atau malah ngutang. Kenapa FOMO ini bikin miskin? Karena kalau kalian jadi gampang tergoda belanja impulsif untuk ikut-ikutan tren, ujung-ujungnya kalian malah boros buat hal yang nggak penting, sementara ada kebutuhan lain yang lebih prioritas. Contoh deh, misalnya kalian ikut-ikutan beli kendaraan, entah motor atau mobil, padahal sebenarnya yang lama masih bisa dipakai. Ujung-ujungnya,
harus cicilan bertahun-tahun. Atau kalau kalian ganti handphone setiap tahun, cuman biar nggak ketinggalan zaman. Padahal fitur di handphone yang lama masih cukup buat kebutuhan sehari-hari. Atau sering beli outfit yang mahal tapi jarang dipakai. Cuman demi foto OOTD di media sosial. Akhirnya uang yang harusnya bisa buat investasi atau modal usaha atau tabungan malah habis buat gengsi. Maka dari itu penting banget ya kita melawan FOMO supaya bisa tetap fokus sama upgrade diri dan naik kelas secara ekonomi. Caranya bisa dengan unfollow dulu akun-akun yang bikin kalian iri. Kalau tiap hari kalian ngeliatin konten orang flexing terus, lama-lama kalian bakal ke-trigger pengen hidup kayak mereka. Nah, kalau perlu, detox media sosial supaya nggak gampang kehasut. Lalu fokus sama tujuan jangka panjang kalian. Kayak misalkan nih, kalian pengen punya bisnis sendiri atau pengen bebas finansial di usia muda. Nah, setiap kali kalian kepikiran untuk beli sesuatu yang nggak penting, ingat-ingat lagi, apakah ini bakal bantu gue mencapai tujuan? Kalau jawabannya enggak, skip aja. Dan buat budget khusus untuk hiburan. Tetap boleh menikmati hidup, asal ada batasannya. Misalnya, alokasikan 10% dari income kalian untuk fun money. Biar nggak ngerasa tersiksa ya, tapi juga nggak kebablasan gitu. Intinya, kalau kalian pengen naik kelas secara finansial, kalian harus bisa bedain mana yang keinginan sementara dan mana yang bakal ngasih manfaat jangka panjang. Next, langkah yang ke-13, manfaatkan barang bekas atau thrift untuk hidup lebih irit. Banyak orang masih menganggap barang bekas itu buat orang miskin aja ya. Padahal apapun kondisi keuangan kita, pakai barang thrift untuk ngirit pengeluaran itu nggak ada salahnya. Jadi kita harus paham dulu bahwa tujuan utama barang itu adalah fungsinya, bukan cuman gengsi. Barang bekas yang masih worth it untuk dibeli itu misalnya kayak handphone second ya. Jadi kita bisa dapetin handphone flagship dengan harga yang jauh lebih murah dibanding beli baru. Yang penting cek dulu kualitasnya sebelum beli. Selain handphone, pakaian branded thrift yang masih bagus itu juga worth it ya. Banyak thrift shop yang ngejual baju branded dengan harga murah. Kalau pintar milih, kalian bisa dapetin kualitas premium dengan harga sepertiga dari aslinya. Selain itu juga sepeda atau alat olahraga bekas lainnya, daripada beli alat gym baru yang mahal, mending cari second yang masih bagus. Toh fungsinya tetap sama. Atau bisa juga beli buku bekas. Banyak buku berkualitas yang dijual murah di toko buku second. Kalau tujuannya buat belajar, kenapa harus beli yang mahal kan? Dan juga kendaraan bekas yang masih layak pakai. Beli motor atau mobil second, itu bisa jadi pilihan kalau kalian butuh kendaraan tapi budgetnya terbatas. Tapi pastiin dulu kalian cek riwayat servisnya dan gak ada masalah mesin yang parah. Nah, cara beli barang second supaya gak ketipu, jangan lupa untuk selalu cek kondisi barang tersebut sebelum kalian beli. Kalau bisa, coba langsung atau minta video detail dari penjualnya. Dan selain itu, gunakan platform yang punya sistem rekening bersama atau rekber. Ini penting supaya duit kalian aman dan gak kena scam. Dan juga pastikan ada garansi atau minimal kebijakan retur. Jadi kalau barangnya ternyata gak sesuai dengan deskripsi, kalian masih bisa balikin. Jadi gak usah gengsi untuk beli barang second, karena itu bukan berarti kalian miskin, tapi justru kalian makin pintar ngatur duit. Yang penting adalah kalian tahu barang mana yang worth it untuk dibeli second, dan mana yang sebaiknya dibeli baru. Fokus ke manfaat, bukan sekedar gaya. Dan langkah yang ke-14, berani ambil risiko yang terukur. Nah ini penting banget. Kalau kalian mau naik kelas dan keluar dari kemiskinan, harus berani ambil langkah besar. Tapi bukan berarti asal nekat tanpa perhitungan ya. Kuncinya adalah ambil risiko yang terukur. Apa sih risiko yang terukur itu? Jadi risiko yang masih bisa dikontrol. Dan kalau gagal pun, kalian masih bisa bangkit lagi. Misalnya, pindah kerja ke tempat yang gajinya lebih tinggi. Banyak dari kita yang terjebak di tempat kerja yang gajinya nggak berkembang, tapi takut untuk keluar karena ngerasa yang penting ada kerjaan gitu. Padahal ya, kalau udah mentok di situ, mungkin ini saat yang tepat untuk cari peluang di tempat lain yang lebih baik. Lalu, coba investasi dengan modal kecil dulu.
Investasi itu perlu, tapi jangan langsung all in kalau masih awam. Mulai dari modal kecil buat belajar dulu aja. Bisa coba reksadana, emas digital, atau instrumen lain yang lebih stabil buat pemula. Dan jangan tergoda investasi bodong yang menjanjikan cuan besar dalam waktu cepat. Oke, sekarang gimana caranya menghitung risiko supaya nggak rugi besar? Yang pertama adalah selalu punya plan B. Kalau misalkan kalian mau ambil langkah besar, katakanlah misalnya resign buat kerja di tempat lain atau mulai bisnis gitu ya. Siapin dulu cadangan finansial. Minimal ada tabungan 3-6 bulan deh buat jaga-jaga. Lalu jangan investasi lebih dari yang kalian siap kehilangan. Ini penting banget. Kalau duitnya buat kebutuhan pokok, jangan nekat investasi. Pastiin kalian cuma taruh dana yang kalaupun hilang, itu nggak bakal bikin hidup kalian berantakan. Jadi, kalau mau naik kelas secara finansial, harus berani ambil keputusan besar juga ya. Oke, itu tadi langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, keluar dari kemiskinan dan naik kelas ya. Sebisa mungkin jangan cuma dipikirin doang ya, mulai praktek dari sekarang. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke orang lain, teman-teman kalian yang juga lagi berjuang secara finansial. Segitu dulu episode kita kali ini. Terima kasih udah nonton, dan sampai ketemu di tips menuju kekayaan berikutnya.